Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keteguhan hati Ki Ageng Pengging tetap balelo dan menolak tunduk pada kekuasaan Demak. Dikutip dari koran sulindo.com 16 Agustus 2018. Jauh sebelum maujud secara institusional dalam bentuk Kesultanan Demak di abad ke-16, masyarakat Islam sudah ditemukan bahkan di jantung kekuasaan Mojopahit. Ini bisa dibuktikan dengan temuan batu nisan bercorak Islam di makam Troloyo yang kebanyakan berangkat tahun 1350 dan 1478. Temuan ini jelas membuktikan bahwa komunitas muslim tak cuma hadir namun sekaligus diakui dan dianut oleh sebagian kecil penduduk ibu kota Mojopahit. Di akhir era Majapahit, komunitas muslim praktis sudah menguasai pesisir utara dan berpuncak pada strukturalisme Islam ala Demak yang disokong majelis ulama yang disebut Wali Songo. Islam model Wali Songo inilah yang kemudian dibakukan sebagai agama resmi Demak. Mengikuti redupnya pamor Mojopahit, di masa itu Demak tampil sebagai satu-satunya kekuatan politik paling dominan di Jawa. Pada masa transisi inilah Syekh Siti Jenar hadir dengan gerakan pembebasan kultural yang memang ditujukan untuk mengimbangi dominasi Islam struktural. Sebagai gerakan kultural, semula Syekh Siti Jenar tak dipandang sebagai musuh oleh Demak. Namun pemihakannya kepada masyarakat luas serta sikap akomodatifnya pada lokalitas akhirnya memicu kekhawatiran penguasa politik maupun otoritas keagamaan. Di sisi lain, meskipun Demak boleh saja menepuk dada sebagai satu-satunya kekuasaan politik terkuat, sebagian besar rakyat bekas kerajaan Mojopahit masih tetap merupakan pemeluk agama lama. Di timur, daerah Pasuruan dan Panarukan tetap menjadi wilayah yang tak pernah tunduk pada Demak. Ketika akhirnya Demak menduduki pusat kerajaan Mojopahit pada tahun 1527, mereka tetap menolak Islam dan memilih menyingkir mengikuti putra-putra raja terakhir Mojopahit, Dyah Ranawijaya Girindra Wardana. Di Jawa Tengah keadaannya juga setali tiga uang, khususnya di daerah Pengging dan sekitarnya, di mana para pembesar-pembesar Hindu masih tetap berkuasa. Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menyebut beberapa pembesar seperti Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Putuh, dan Ki Ageng Ngerang tak memeluk paham yang sama dengan Islam yang diusung Demak. Mereka memeluk Islam madhab Syiah yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Perbedaan ini sekaligus mengawetkan permusuhan lama antara orang-orang Mojopahit dengan para pendatang Arab dan Cina yang menjadi sponsor utama Kesultanan Demak. Mereka diam-diam balelo dan menolak tunduk kepada kekuasaan Demak serta membentuk persatuan untuk melawannya. Mereka ini meskipun kekuasaannya di wilayah-wilayah terbatas umumnya dipersatukan kepentingan bersama, yakni mengalahkan Demak atau membalaskan dendam Mojopahit. Orang-orang Pengging termasuk golongan tersebut. Di masa pemerintahan Sultan Demak pertama, yakni Jinbun, daerah Pengging diperintah oleh Andayaningrat atau Dayaningrat yang menikahi Retna Ayu Putri Wikramawardhana, putri Raja Majapahit. Putri ini adalah kakak tiri Jinbun
yang terlahir dari istri selir. Dayaningrat mempunyai 2 orang anak, yakni Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Sementara Kebo Kanigoro tetap memeluk agama lama atau agama Buddha, Kebo Kenongo memilih masuk Islam. Kebo Kenongo inilah yang ketika menjadi Bupati Pengging dan kemudian lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging, murid utama sekaligus menantu Siti Jenar, darah Majapahit yang mengalir di dalam tubuh Ki Ageng Pengging itulah yang membuatnya menjadi duri dalam daging bagi Jin Bun. Di puncak perselisihannya itulah Ki Ageng Pengging otot mau menghadap Jin Bun di Demak, yang segera mengirim Ki Ageng Wanapala menyelidiki maksud sebenarnya. Gagal membujuk Ki Ageng Pengging, Raden Patah kemudian mengirim Sunan Kudus dan berhasil membunuhnya setelah membedah sikutnya. Tak hanya cukup membunuh Syekh Siti Jenar, pada akhirnya para pengikut Syekh Siti Jenar harus menjalani penumpasan atas nama kesesatan. Demikian kisah keteguhan hati Ki Ageng Pengging, tetap mbalelo dan menolak tunduk pada kekuasaan Demak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.